Menjelang dan memasuki tahun 2026, lanskap keagamaan Indonesia memperlihatkan dinamika penting yang patut dibaca dengan kacamata ilmiah. Sejumlah peristiwa, terutama pembongkaran makam-makam yang diklaim berkaitan dengan klan Ba'alawi, menjadi penanda menguatnya dorongan publik untuk menguji simbol-simbol sakral melalui verifikasi sejarah. Fenomena ini tidak hadir sebagai konflik teologis terbuka, melainkan sebagai koreksi pengetahuan yang menuntut kejelasan data, konteks, dan legitimasi. Dua studi kasus paling menonjol terjadi di Kumitir, Mojokerto, dan Guyung Ngawi. Di Kumitir, pembongkaran sejumlah makam dilakukan melalui proses administratif dan sosial yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan, disaksikan warga setempat. Di Guyung, proses serupa berlangsung dengan pengamanan aparat negara, dan hasilnya menimbulkan pertanyaan serius ketika tidak ditemukan jasad pada makam yang selama ini diperlakukan sebagai situs sakral. Kedua peristiwa ini memperlihatkan pergeseran penting dari penerimaan simbolik menuju pengujian historis. Pendekatan historiografi kritis menuntut bahwa klaim masa lalu harus dapat diverifikasi melalui sumber yang dapat diuji, arsip, silsilah lokal, konteks sejarah wilayah, dan kesinambungan tradisi. Ketika nama pada nisan tidak tercatat dalam arsip setempat atau tidak selaras dengan konteks sejarah kawasan, misalnya periode Majapahit untuk situs tertentu, maka klaim sakralitas memasuki wilayah problematis. Disinilah tampak apa yang dapat disebut sebagai sakralisasi simbol, proses ketika objek material, makam, gelar, atau nasab diangkat ke status suci tanpa fondasi sejarah yang memadai. Dalam kerangka sosiologi pengetahuan Peter Alberger dan Thomas Lackman, realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Simbol-simbol sakral yang berulang kali diziarahi dan diceritakan akan terobjektifikasi sebagai kenyataan, meski asal-usulnya lemah. Ketika realitas tersebut kemudian diuji oleh pengetahuan baru, terjadilah apa yang kita saksikan hari ini, deobjektifikasi simbol, yakni runtuhnya legitimasi karena basis pengetahuannya tidak lagi disepakati. Max Weber membantu menjelaskan dimensi lain melalui teori legitimasi simbolik. Otoritas karismatik kerap bertumpu pada pengakuan sosial yang dilekatkan pada figur, garis keturunan, atau simbol tertentu. Namun karisma bersifat rapuh ketika tidak ditopang oleh rasionalisasi atau tradisionalisasi yang konsisten. Dalam konteks ini, makam berfungsi sebagai medium legitimasi, pintu masuk bagi otoritas berbasis narasi sejarah. Ketika narasi itu goyah, otoritas pun melemah. Clifford Geertz melihat agama sebagai sistem simbol yang membentuk suasana hati dan motivasi manusia. Simbol bukan sekedar penanda, melainkan pengikat makna. Karena itu, pengujian simbol sering disalahpahami sebagai penolakan agama. Padahal, sebagaimana diingatkan Michel Foucault, pengetahuan selalu berkelindang dengan kekuasaan. Membuka akses pengetahuan melalui arsip, penelitian, dan diskursus publik adalah cara membongkar relasi kuasa yang selama ini tersembunyi di balik klaim sakral. Azyumardi Azra dalam kajian tentang Islam Nusantara dan jaringan ulama menekankan pentingnya transmisi ilmu yang dapat ditelusuri. Sejarah Islaman di Nusantara kaya oleh jaringan, tetapi juga menuntut kehati-hatian metodologis agar tidak terjebak pada romantisasi genealogi tanpa bukti. Diskursus publik per awal 2026 tercermin dalam perbincangan media nasional, media digital keislaman, kanal diskusi santri dan ruang media sosial menunjukkan meningkatnya literasi kritis. Isu pembongkaran makam dibahas tidak hanya sebagai peristiwa lokal, tetapi sebagai gejala nasional tentang relasi antara iman, sejarah, dan pengetahuan. Negara dalam beberapa kasus hadir sebatas menjaga ketertiban, bukan memutuskan benar salah teologis, menandai pemisahan yang sehat antara iman dan verifikasi sejarah.
Penting ditegaskan, analisis ini tidak menyerang akidah atau individu. Ia menguji klaim simbolik yang berdampak sosial luas. Runtuhnya simbol bukanlah akhir agama. Ia justru dapat menjadi awal koreksi ilmiah dan pematangan kesadaran sejarah umat. Sebuah fase ketika iman tidak bergantung pada mitos yang menolak diuji, melainkan berdiri kokoh di atas kejujuran pengetahuan dan tanggung jawab sejarah. Menjelang tahun 2026, lanskap politik keagamaan Indonesia menunjukkan indikasi perubahan signifikan dalam struktur otoritas simbolik dan keilmuan Islam. Salah satu gejala yang paling banyak diperbincangkan adalah melemahnya hegemoni sosial klan Ba'alawi, bukan sebagai persoalan identitas personal, melainkan sebagai konstruksi otoritas sakral yang selama ini beroperasi melalui simbol, institusi, dan kontrol pengetahuan. Perubahan ini dapat dibaca melalui 3 pilar utama. Runtuhnya simbol, pembongkaran sejumlah makam yang diklaim terkait dengan figur-figur Ba'alawi yang sebelumnya diperlakukan sebagai situs sakral menjadi titik balik penting. Makam dalam konteks ini bukan sekedar penanda kematian, melainkan medium legitimasi sosial dan religius. Ketika klaim kesakralan tidak lagi ditopang bukti sejarah yang dapat diverifikasi, simbol kehilangan daya hegemoniknya. Dalam kerangka Antonio Gramsci, hegemoni bertahan bukan terutama melalui paksaan, melainkan melalui persetujuan kultural. Saat persetujuan itu runtuh, dominasi simbolik ikut melemah. Pilar kedua menyangkut perubahan legitimasi struktural di tubuh Nahdlatul Ulama. Secara sosiologis, NU selama ini berperan sebagai benteng terakhir legitimasi sosial bagi figur habaib di Indonesia. Berbeda dengan Muhammadiyah dan Persis yang sejak lama menekankan rasionalisasi otoritas keagamaan dan cenderung menolak klaim keistimewaan berbasis nasab, NU mengintegrasikan tradisi, simbol, dan otoritas karismatik dalam struktur sosialnya. Namun, dinamika internal NU menjelang 2026 menunjukkan pergeseran wacana dari penerimaan simbolik menuju penilaian yang lebih rasional dan institusional. Pendekatan sosiologi organisasi melihat perubahan ini sebagai proses adaptasi. Otoritas keagamaan dalam organisasi besar seperti NU tidak bersifat statis. Ia dinegosiasikan melalui muktamar, wacana elit, dan respons akar rumput. Ketika posisi simbolik tertentu mulai dipertanyakan secara terbuka, legitimasi tidak lagi diwariskan secara otomatis, melainkan harus dibuktikan melalui kontribusi keilmuan dan sosial yang terukur. Dalam perspektif Talal Asad, tradisi keagamaan bukan warisan beku, melainkan praktik diskursif yang terus dinegosiasikan dalam konteks kekuasaan dan pengetahuan. Pilar ketiga dan mungkin yang paling menentukan adalah ledakan literasi kritis. Pasca munculnya karya dan tesis K.H. Imaduddin Usman Al-Bantani, ruang kritik terhadap genealogi dan historiografi Ba'alawi terbuka lebar. Buku-buku yang mengkaji nasab, metode sejarah, dan kritik klaim otoritas berbasis keturunan kini beredar luas dibahas di forum santri digital, kanal YouTube dakwah kritis, serta diskursus media sosial. Dalam kerangka Jurgen Habermas, ini menandai menguatnya ruang publik keagamaan yang lebih rasional komunikatif, di mana klaim diuji melalui argumen, bukan diterima karena status simbolik. Ilmu yang dahulu tersentralisasi kini terdistribusi, dan sejarah menunjukkan bahwa setiap hegemoni akan melemah ketika kontrol atas pengetahuan terlepas. Penting ditegaskan bahwa fenomena ini bukanlah kebencian identitas. Ia adalah proses verifikasi ilmiah dan koreksi sosial yang wajar dalam masyarakat modern. Kritik diarahkan pada klaim dan simbol, bukan pada martabat individu. Dalam masyarakat yang semakin melek data dan metode, otoritas sakral yang menutup diri dari uji sejarah dan ilmu pengetahuan akan kehilangan legitimasi secara alamiah. Bukan karena diserang, melainkan karena tidak lagi relevan dengan kesadaran publik yang terus menumbuh.